Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas UAS Embriologi dari Ibu Sari Indriani SPD MPD dan saya selaku Fitri Rosyada Rahmawati dengan NIM 190101110012. Tipe soal yang akan saya jawab yaitu tipe soal B. Berikut adalah hasil dari jawaban saya. Soal yang pertama yaitu jelaskan salah satu cara reproduksi pada hewan vertebrata. Reproduksi pada vertebrata ini terdapat terdapat beberapa jenis, yaitu salah satunya ada melahirkan atau vivipar. Biasanya hewan yang melahirkan ini termasuk ke dalam hewan mamalia atau hewan menyusui. Pada saat proses reproduksi ini, di mana terjadinya fertilisasi yang berada di dalam induk betina dan akan menghasilkan zigot dan akan berkembang menjadi embrio. Lalu setelah beberapa bulan akan dilahirkan melalui alat kelamin induk betina, dan selama dia berada di dalam kandungan atau berada di dalam ovarium, embrio tersebut akan menyerap nutrisi yang ada pada induknya melalui plasenta. Soal nomor 2 yaitu jelaskan dengan bagan proses oogenesis. Terlebih dahulu, proses oogenesis adalah proses pembentukan sel telur yang terjadi di dalam ovarium induk betina. Oogenesis memiliki dua tahapan pembelahan, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Pertama-tama, oosit primer akan melakukan pembelahan meiosis 1 yang akan menghasilkan dua sel yang berbeda ukuran dan bersifat haploid. Sel yang pertama yaitu sel yang besar adalah oosit sekunder, dan sel yang kedua yang memiliki ukuran lebih kecil akan menjadi badan kutub primer. Lalu, oosit sekunder ini akan melakukan pembelahan atau meiosis 2 dan akan menghasilkan ootit jika sel yang dihasilkannya itu besar, dan yang lebih kecil itu akan menjadi badan kutub. Ootit ini akan menjadi ovum atau sel telur, sedangkan badan kutub tadi akan menjadi mati. Soal nomor 3 yaitu jelaskan salah satu proses fertilisasi pada vertebrata. Sebelumnya, pada vertebrata memiliki dua jenis fertilisasi, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi internal. Nah, yang akan saya bahas yaitu fertilisasi internal. Fertilisasi internal ini seperti yang dilakukan oleh mamalia, dan akan terjadi penggabungan dua sel gamet, yaitu sel sperma dan sel telur yang terjadi di dalam induk betina. Tahapan-tahapannya yaitu terjadinya penggabungan dua sel gamet, yaitu sperma dan ovum, dengan cara mengawini atau memasukkan kelamin jantan ke dalam kelamin betina. Lalu setelah sel sperma itu masuk, maka sel sperma akan mencari sel telur dengan waktu kurang lebih 24 jam. Lalu dia akan masuk ke dalam sel telur. Nah, sel telur yang sudah dibuahi tadi akan membuat sistem pertahanan atau zona pellucida. Lalu, sel telur yang sudah dibuahi tadi akan menjadi zigot dan kemudian berkembang menjadi embrio dan berkembang selama beberapa bulan di dalam rahim induk betina, dan selanjutnya akan dikeluarkan melalui proses melahirkan.
Selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu jelaskan proses organogenesis. Proses organogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat-alat vital yang ada di tubuh janin atau embrio. Proses ini meliputi dua tahapan proses, yaitu proses yang pertama adalah pertumbuhan antara dan proses yang kedua adalah pertumbuhan akhir. Pada pertumbuhan antara ini terjadi proses pembentukan atau perubahan ataupun transformasi dan diferensiasi pada bagian-bagian tubuh embrio sehingga menjadi bentuk yang lebih definitif atau menjadi bentuk yang lebih khas. Lalu pada pertumbuhan akhir ini embrio yang sudah memiliki bentuk definitif atau bentuk yang khas tadi akan bertransformasi lagi atau berubah lagi menjadi bentuk yang lebih sempurna atau bisa juga kita sebut dengan janin atau fetus, sehingga dapat menimbulkan individu baru. Dan pada proses ini melibatkan 3 lapisan germinal, yaitu lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Pada lapisan endoderm ini akan membentuk rambut, kulit, sistem saraf, dan sistem indera. Yang lapisan kedua yaitu lapisan mesoderm akan membentuk otot rangka, alat-alat reproduksi, dan lain-lain. Dan lapisan ketiga yaitu lapisan endoderm akan membentuk alat pencernaan dan alat pernafasan. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 5, jelaskan apa itu teratologi. Teratologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mengkaji atau yang mempelajari tentang kelainan dari perkembangan fisiologis pada manusia. Bisa dilihat dari gambar di samping, ada yang jari-jari kakinya itu lebih daripada 5, ada yang lututnya itu besar, ada yang kelainan otot, dan kelainan-kelainan lainnya. Soal nomor 6 yaitu jelaskan proses regenerasi pada vertebrata. Yang pertama dimulai dari tertutupnya luka. Tertutupnya luka ini disebabkan adanya darah yang mengering di permukaan dari luka tersebut dan akan membentuk scab atau kita sebut dengan koreng. Nah, lalu setelah itu sel epitel akan menyebar di sepanjang permukaan luka atau tepatnya itu di bawah dari scab tersebut. Lalu terjadinya proses diferensiasi di sekitar luka dan terjadinya pembentukan blasterma di sekitar luka. Lalu selanjutnya akan melakukan proses proliferasi sel-sel dan diferensiasi sel-sel. Lalu setelah itu sel-sel yang berasal dari parenkim akan menumbuhkan alat derivat mesodermal sehingga bagian yang terpotong atau bagian yang tergores atau bagian yang terluka akan tumbuh lagi atau akan tertutup secara sempurna seperti asalnya. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 7. Jelaskan salah satu contoh metamorfosis pada vertebrata. Metamorfosis adalah suatu tahapan perkembangan hewan yang akan melibatkan beberapa perubahan fisik. Biasanya, hewan yang melakukan metamorfosis ini berasal dari serangga, amfibi, moluska, dan krustasea. Metamorfosis ini terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang meliputi semua rangkaian metamorfosis. Kalau tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak melibatkan semua proses metamorfosis.
yang akan saya bahas yaitu metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Metamorfosis sempurna ini dimulai dari telur yang dikeluarkan dari indukan kupu-kupu betina. Lalu telur itu akan menetas, kemudian akan menjadi larva. Pada gambar larva itu bisa disebut dengan ulat. Lalu ulat tersebut akan makan banyak dan akan berada pada fase dia tidak akan makan lagi, atau dia tidak akan makan ataupun melakukan aktivitas lainnya, dan dia akan mengurung diri di dalam seperti sarang yang dia bangun sendiri, dan dia akan berada di dalam sana selama beberapa waktu. Biasanya itu kita sebut dengan kepompong. Lalu selama dia berada di dalam kepompong itu, dia akan membentuk individu baru, yaitu pembentukan beberapa organ seperti sayap, antena, dan lain-lainnya. Dan pada fase kepompong sudah selesai, dia akan keluar dari kepompong tersebut dan akan menjadi kupu-kupu atau kupu-kupu baru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.